Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta MPLS di SMP Siti Aminah Surabaya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum materi saya sampaikan, ada kalanya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nurdin SPD atau biasa dipanggil dengan Pak Dodi. Saya pertama kali ngajar di SMP Siti Aminah ini yaitu tahun 2006. Untuk materi yang saya ampuh di SMP Siti Aminah ini yaitu mata pelajaran IPS, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Itulah perkenalan sedikit yang akan saya sampaikan. Kemudian sebelum materi pada pagi hari ini saya sampaikan, saya tetap mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus-virus, terutama virus corona. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama yaitu selalu menggunakan masker ketika kalian keluar rumah. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Itulah tips-tips agar kita terhindar dari virus corona dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul strategi belajar mengajar atau bagaimana kita belajar dengan efektif, bagaimana kita bisa belajar dengan semaksimal mungkin. Baik, sebelum kita ke strategi belajar mengajar, ada istilah belajar. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu belajar. Ya, betul. Ya. Jadi, menurut Wikipedia, belajar adalah sebuah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari sebuah pengalaman atau latihan yang diperkuat. Artinya apa? Dengan belajar, harapan kita bisa membedakan mana itu hal yang baik, mana itu hal yang kurang baik. Itu manfaat dari kita belajar. Kemudian manfaat lain, dengan belajar kita akan menambah ilmu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi lebih paham. Itu arti dari belajar. Kemudian ada pepatah yang mengatakan hidup ini memang tidak pernah berhenti untuk meminta kita untuk selalu belajar. Artinya sejak kecil sampai sekarang, bahkan sampai tua nanti, kita diharuskan untuk selalu belajar. Kenapa? Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Dengan belajar kita akan menambah wawasan, kita akan menambah pengetahuan. Nah, ada pepatah lagi yang mengatakan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ada yang tahu maksudnya apa di sini? Kenapa kok kita harus dituntut mencari ilmu sampai ke negeri Cina? Ya, ada yang tahu? Betul sekali ya. Jadi kenapa pada pepatah mengatakan kita disuruh menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Artinya begini, kita dituntut menuntut ilmu itu sampai jauh manapun. Sampai ke negeri Cina itu kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jangan kita mentang-mentang sudah pandai, kita mentang-mentang sudah pinter, akhirnya apa? Kita belajar, kita berhenti untuk menuntut ilmu. Itu namanya orang sombong. Kenapa? Karena orang sombong itu tidak mau belajar. Mereka sudah menganggap dirinya sudah pinter, sudah menganggap dirinya lebih. Nah, sebelum kita masuk ke strategi, mungkin dari di antara kalian ada yang, oh saya ini belajarnya kok susah sekali,
setiap hari saya belajar tapi ilmu-ilmu kok tidak bisa masuk ke pikiran saya, tidak masuk ke otak saya. Nah, di sini kita ada solusi 8 strategi belajar efektif. Ya, jadi ini kita gunakan atau kita manfaatkan bagi kalian yang ada kesulitan mengenai belajar. Kami akan sampaikan 8 strategi belajar efektif. Strategi yang pertama, tentukan tujuan utama. Jadi, sebelum kalian belajar, kalian harus membuat catatan kecil. Buat apa sih saya ini belajar? Buat apa sih saya ini kok harus setiap hari tekun belajar? Nah, itu harus kalian catat di situ. Tujuan kalian itu apa? Kalian harus punya motivasi. Nah, dengan kalian sudah mencatat tujuan yang sudah kalian tentukan, insya Allah belajar kalian ada manfaat. Itu yang pertama, ya, menentukan tujuan utama. Terus yang kedua, membuat jadwal belajar. Nah, mungkin yang nomor 2 ini banyak sekali yang kelupaan, tidak pernah membuat jadwal pelajaran. Nah, di sini kita membuat jadwal pelajaran, kita melatih diri kita untuk disiplin. Misalkan, oh saya setiap hari harus belajar 1-2 jam habis sholat maghrib. Ketika kalian sudah menentukan jadwal belajar, ya sudah, di jam itu kalian usahakan kalian tetap belajar. Itu belajar disiplin. Atau begini, oh saya tidak bisa belajarnya habis maghrib, belajarnya habis isya, silakan. Ya, kalian membuat jadwal sendiri, bagaimana enaknya, bagaimana senyaman kalian membuat jadwal pelajaran. Tapi saya ingatkan, harus didisiplinkan. Apa yang sudah kalian buat harus kalian kerjakan. Kalau belajar nggak perlu terlalu lama, 3 jam, 4 jam nggak perlu. Ya, yang penting kalian belajarnya setiap hari, rutin, dan tidak diganggu oleh apapun. Itu ya. Jadi tips yang kedua yaitu membuat jadwal belajar. Terus yang ketiga, bangun suasana belajar yang nyaman. Artinya apa? Oh begini, kalau kalian belajar, bikin suasana itu menjadi senyaman mungkin. Misalkan, oh saya ini belajarnya itu pengen suasananya sunyi, nggak ada suara apapun, ya silakan. Tapi kalian belajarnya di dalam kamar, pintunya ditutup, dikunci, nggak ada suara bising dari luar. Itu yang harus kalian lakukan. Atau begini, ada teman kalian misalkan, saya itu belajarnya nggak bisa kalau suasananya sunyi, harus ada musiknya, harus ada camilannya, silakan. Kalau itu membuat kalian nyaman dalam belajar, yang kalian lakukan. Saya misalkan belajarnya harus mendengarkan musik-musik klasik, biar ilmu-ilmu yang saya pelajari bisa saya serap. Oh, berarti itu pilihan kalian. Ya. Jadi pilihan itu tidak sama antara satu teman yang satu dengan teman yang lainnya, itu tidak sama. Ada yang ingin belajarnya dalam kondisinya sunyi, ada teman kalian yang ingin belajarnya itu harus dalam keadaan mendengarkan musik, ada yang belajarnya sambil makan, sambil nyemil dan lain-lain. Nah itu silakan. Yang penting bangun suasana belajar yang nyaman. Itu tips yang ketiga. Terus yang keempat, merangkum pelajaran. Begini anak-anak ya. Jadi untuk tips yang keempat, kalau kita belajar, kita tidak bisa belajar satu buku dihabiskan mulai halaman 1 sampai halaman 50, kita baca semuanya, kerepotan nanti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara membuat rangkuman. Ya, materi-materi yang penting kalian catat di buku kalian. Ya, istilah-istilah yang penting kalian catat di buku kalian. Kemudian itu yang kalian pelajari. Misalkan matematika, ya rumus-rumus itu dipelajari, dipahami. Kemudian belajar belajar soal-soal latihan. Gitu ya. Jadi merangkum pelajaran. Tidak perlu kita baca buku halaman 1 sampai halaman terakhir, tidak perlu. Kita bikin rangkuman atau catatan-catatan kecil yang kita pelajari setiap hari.
Itu tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima atau strategi belajar efektif yang nomor 5. Buat akronim yang mudah diingat. Yo, sekarang Pak Doni mau tanya, apa itu akronim? Ya, oke, betul ya. Jadi akronim di sini maksudnya di situ yaitu membuat singkatan-singkatan kecil atau membuat singkatan-singkatan yang memudahkan kalian dalam belajar. Contohnya bagaimana? Misalkan saat pelajaran PKN, di situ ada pelajaran tentang demokrasi, ada pelajaran tentang pemilu. Ya, dalam pemilu itu asasnya apa? Pasti panjang sekali. Ya, pemilu itu asasnya langsung, umum, bebas, jujur dan rahasia. Itu kalau disingkat itu memudahkan kalian. Ya, disingkat menjadi apa? Disingkat menjadi luber dan jurdil. Luber langsung, umum dan bebas. Dan jurdil jujur dan adil. Ya, itu adalah singkatan-singkatan. Kemudian singkatan yang lain. Ayo, ada yang bisa menyebutkan singkatan lain atau akronim-akronim yang memudahkan kalian dalam belajar? Oke, misalkan di pelajaran IPA, ya, di pelajaran IPA itu ada tentang pelangi. Ayo, ada yang hafal dah warna-warna pelangi? Ada berapa? Ada 7. Nah, supaya kita memudahkan kita dalam menghafalkan 7 warna, cukup kita singkat saja. Misalkan dengan kata-kata mejiku hibi niu. Mejiku merah, jingga kuning, hibi niu hijau, biru, nila dan ungu. Ya, itu singkatan-singkatan yang memudahkan kita dalam belajar dan masih banyak lagi. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, kalau kita kesulitan dalam belajar, cobalah membuat akronimnya atau membuat singkatan-singkatan yang memudahkan kalian dalam belajar. Itu tips yang nomor 5. Oke, dari tips nomor 1 sampai nomor 5 mungkin ada yang kurang paham atau bagaimana? Oke, paham semua ya. Langsung kita ke strategi yang nomor 6. Oke, yang nomor 6 yaitu memahami bukan menghafal. Jadi, kalau kalian belajar, jangan kalian menghafal. Nanti yang bikin sulit siapa? Ya kalian sendiri. Cobalah belajar itu dalam hal memahami. Contoh, dalam matematika, kita tidak harus menghafalkan rumus-rumus matematika, rumus Pitagoras, rumus segitiga, rumus itu tidak perlu kita hafalkan. Cukup kita memahami. Kalau kita sudah paham, otomatis rumus itu akan masuk ke pikiran kita, ke otak kita. Kita belajar apa? Latihan soal, ya, dengan memahami latihan soal cerita, soal menghitung, soal ini dan lain-lain, itu kita pahami. Dengan memahami soal-soal, insya Allah belajar kita akan lebih maksimal. Ya, itu tips yang nomor. Kemudian tips yang nomor 7, perbanyak materi yang kurang dipahami. Artinya apa di sini? Jadi, kalau kalian sulit memahami satu materi, materi itu jangan kalian tinggalkan. Ya, jadi materi yang sekiranya sulit itu jangan kalian tinggalkan, harus kalian perbanyak lagi. Contoh, saya ini nggak bisa matematika. Nah, kalau kalian merasa tidak bisa, jangan malah kalian tidak belajar matematika. Justru karena kalian tidak belajar, maka kalian harus memperbanyak belajar matematika. Saya tidak bisa bahasa Inggris, susah sekali bahasa Inggris. Nah, kalau sudah tahu susah, jangan kalian malah malas belajar. Justru kalau susah harus diperbanyak lagi. Ya, paling tidak setiap hari kita menghafal kosakata bahasa Inggris. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 5 sampai 10 kosakata. Dengan kita melatih setiap hari hal-hal yang sulit, insya Allah itu bisa memudahkan kalian. Ya, itu tips yang nomor 7. Kemudian tips yang terakhir, hindari begadang. Nah,
Jadi misalkan hari ini kalian sudah belajar habis maghrib, ya, habis maghrib kalian belajar jam 7:30 sampai 7:30. Setelah belajar ternyata kalian main di luar, ya, keluyuran sampai jam 9 sampai jam 10, enggak, percuma. Kalian sudah belajar susah payah, ternyata kalian setelah belajar kalian malah keluyuran, begadang bahkan sampai malam, bahkan sampai pagi. Nah, dengan begadang di sini, nah, apa yang sudah kalian pelajari itu saya yakin pasti semuanya hilang. Terus bagaimana caranya supaya tidak bisa, istilahnya supaya belajar kita bisa kita terapkan di esok harinya? Nah, kalian harus cukup istirahat. Boleh, kadang boleh, mungkin sampai jam 9. Setelah itu kalian istirahat. Artinya begadang di sini itu kita melenan, istilahnya nonton TV sampai larut malam, jangan. Boleh kita nonton televisi tapi harus ada batas waktunya. Ya. Belajar cukup, istirahat juga cukup, seimbang, ya. Dengan begini, insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita pelajari dari habis maghrib misalkan sampai isya dan lain sebagainya itu bisa menyerap ke kita, ya. Jadi itulah ada tips 8 yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau apa, silakan komentar di bawah. Ya, insya Allah nanti kalau ini akan saya jawab. Oke, baiklah, materi strategi pembelajaran sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat bagi kalian semua. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian dengarkan, apa yang sudah kalian terima bisa bermanfaat. Baiklah, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.